Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Moharani Hamzah dari Universitas Juanda, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan metode sosial dan emosional anak. Pengertian. Perkembangan metode sosial emosional anak merujuk pada proses di mana anak belajar dan mengembangkan keterampilan untuk mengenali, mengelola, serta mengekspresikan perasaan dan emosi mereka. Ini juga mencakup kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan memahami perasaan orang lain. Metode sosial emosional yang sering digunakan dalam pendidikan atau program pengembangan anak untuk mendukung anak-anak dalam mengatasi tantangan emosional dan sosial, serta memperkuat kecerdasan emosional mereka. Tujuannya adalah membantu anak menjadi individu yang lebih empatik, sadar diri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku pada anak di mana anak dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam kelompok. Yusuf 2016. Perkembangan sosial emosional ini bertujuan agar memiliki kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan emosi. Optimalisasi perkembangan sosial emosional ini ditentukan oleh kualitas kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan. Wahyuni Syukuri dan Miranda 2015. Untuk optimalisasi perkembangan sosial emosional ini dapat dilakukan dengan mulai mengajak anak mengenal dirinya sendiri dan lingkungan. Proses pengenalan ini dapat berupa interaksi anak dengan keluarga yang akan menjadi anak belajar yang membangun konsep diri. Juga dapat dengan cara bermain bersama teman-teman sebaya yang akan melatih dan meningkatkan kemampuan sosialisasi anak. Kemudian orang tua maupun guru dapat mengembangkan aspek ini melalui beberapa keteladanan. Nurjana 2017, seperti beribadah, saling interaksi dengan orang lain, bekerja sama, berpakaian, cara belajar, gaya hidup, dan lainnya. Menurut Octavia 2011, perkembangan sosial dan emosional pada dasarnya adalah perubahan pemahaman anak tentang diri dan lingkungannya ke arah yang lebih baik. Perkembangan sosial yaitu perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial yaitu perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial menjadi orang yang mampu bermasyarakat memiliki beberapa proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tapi saling berkaitan sehingga perkembangan aktivitas bermain seorang anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sebelum anak mulai bermain. Perkembangan sosial menurut Muhyiddin Nugraha dan Rahmawati 2005 merupakan proses pembentukan sosial set pribadi dalam masyarakat, yaitu pribadi dalam keluarga, budaya, dan bangsa. Haruluk 1995 menjelaskan perkembangan sosial sebagai perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang meliputi: pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial; kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima; dan yang ketiga, menunjukkan sikap sosial yang tepat. Perkembangan emosi merupakan perkembangan terkait dengan perasaan yang ada dalam diri seseorang yang bersifat kompleks yang menyertai dan muncul sebelum atau sesudah perilaku. Keterampilan sosial emosional pada anak usia dini akan menjadi pondasi bagi anak-anak untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, peduli kepada orang lain, dan produktif. Daniel Goleman Irianto 2006 bahkan menyatakan bahwa kecerdasan emosi dan sosial sangat penting peranannya dalam menentukan keberhasilan seseorang. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Kemampuan sosial anak dapat diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah dirasakan sejak usia 6 bulan ketika anak sudah mampu mengenal lingkungannya. Hulak 1975-250 mengatakan bahwa perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau berperilaku dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial. Begitu pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial harus melibatkan emosional, sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Menurut Salovey dan John Mayer yang dikutip dalam buku Ali Nugraha, pengembangan sosial emosional meliputi empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengalokasi rasa marah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan menyelesaikan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, kesopanan, dan sikap hormat. Permasalahan emosional pada anak. 1. Kecemasan. Anak-anak bisa merasa cemas atau takut terhadap situasi tertentu seperti berpisah dari orang tua, pergi ke sekolah, atau menghadapi ujian. Kecemasan ini kadang muncul dalam bentuk fobia sosial atau ketakutan yang tidak rasional. Yang kedua, depresi. Meskipun sering dianggap sebagai masalah orang dewasa, depresi juga dapat terjadi pada anak-anak. Ciri-ciri depresi pada anak termasuk perasaan sedih, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai, perubahan pola makan atau tidur, serta gangguan konsentrasi. Ketiga, kemurungan dan perasaan tidak dihargai. Anak yang merasa tidak dihargai atau diabaikan oleh orang tua atau teman-teman bisa mengalami masalah emosional. Perasaan tidak aman atau kurangnya rasa percaya diri bisa mempengaruhi perkembangan mereka.
4. Marah atau agresif. Beberapa anak mungkin menunjukkan perilaku agresif atau kemarahan yang berlebihan, terutama jika mereka merasa frustasi atau tidak dapat mengendalikan perasaan mereka. Ini bisa muncul dalam bentuk kekerasan fisik atau verbal. Yang kelima, kesulitan mengelola emosi. Anak-anak pada usia tertentu sedang belajar cara mengelola perasaan mereka. Mereka mungkin kesulitan untuk mengekspresikan atau mengontrol perasaan seperti marah, kecewa, atau kesedihan yang dapat menyebabkan ledakan emosional atau tantrum. Yang keenam, isolasi sosial atau kesulitan berinteraksi. Anak-anak yang kesulitan berinteraksi dengan teman-teman atau merasa terisolasi dari kelompok sosialnya bisa mengalami perasaan kesepian atau tidak diterima. Hal ini dapat memperburuk masalah emosional mereka. Yang ketujuh, trauma atau pengalaman buruk. Pengalaman traumatis seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian orang tua, atau peristiwa kekerasan dapat mempengaruhi kondisi emosional anak dan menyebabkan gangguan stres pasca trauma PTSD atau masalah kepercayaan diri. Permasalahan sosial pada anak. 1. Bullying. Anak-anak bisa menjadi korban atau pelaku bullying baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang penuh kekerasan seringkali mengalami trauma yang berdampak pada perkembangan emosional dan sosial mereka. Yang ketiga, penyalahgunaan zat. Beberapa anak, terutama remaja, terpengaruh oleh lingkungan sosial yang tidak sehat dan terjerumus dalam penggunaan narkoba atau alkohol. Yang keempat, kemiskinan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan sering menghadapi kekurangan akses ke pendidikan, makanan, dan layanan kesehatan yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial mereka. Yang kelima, pecahnya keluarga. Perceraian atau konflik keluarga yang tidak terselesaikan bisa mempengaruhi kestabilan emosional dan hubungan sosial anak. Yang keenam, stigma sosial. Anak-anak yang mengalami perbedaan, misalnya karena kondisi fisik, ras, atau status sosial, bisa mengalami diskriminasi yang menghambat kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketujuh, isolasi sosial. Beberapa anak mungkin kesulitan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya karena berbagai alasan, termasuk perbedaan kepribadian, kecemasan sosial, atau kekurangan keterampilan sosial. Kesimpulan, perkembangan metode sosial emosional anak penting untuk membentuk keterampilan dalam mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, serta berinteraksi secara positif. Metode yang efektif meliputi pendekatan berbasis permainan, empati, dan pengelolaan emosi yang didukung oleh lingkungan yang positif. Proses ini berlangsung secara bertahap dan anak yang memiliki keterampilan sosial emosional yang baik cenderung lebih sukses dalam menghadapi tantangan dan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.